Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi manna ala man yasha'u min ibadihi bitalabil ilmi asyar'i. Wadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Wa sallallahu ala man qail may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina yata'allamul ilma fi kibari sinnihim hirsan li talabil ilmi wa nailan li fadli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin para pemirsa channel MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita semua bisa bersama-sama menyambut daripada bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggelontorkan rahmatnya kepada kita semua, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggelontorkan jutaan rahmatnya. Bulan suci Ramadan adalah bulan dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggelontorkan maghfirahnya. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan jutaan manusia daripada siksaan api neraka. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat memberikan keberkahan kepada kita. Dan keberkahan tersebut bukan hanya kepada pilihan, tapi kepada seluruh manusia. Bahkan orang yang tidak beribadah pun di dalam bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Seperti apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naumus shaim ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa du'auhu mustajab." Tidurnya orang yang berpuasa adalah dinilai ibadah. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang berpuasa akan dinilai kalimat tasbih. Wa du'auhu mustajab, dan doanya orang yang berpuasa adalah mustajab. Dan ini semua hanya ada di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 fase yang ada di dalamnya. Wa syahrun awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya atau 10 hari yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggelontorkan rahmatnya. Bulan wa awsatuhu maghfirah, bulan Ramadan yang dikatakan 10 hari yang keduanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggelontorkan maghfirahnya Allah. Dan 10 yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itqun minan nar, yaitu membebaskan jutaan manusia dari api neraka. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya adalah 10 hari pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggelontorkan jutaan rahmat kepada seluruh manusia. Rahmat tersebut bisa menjadikan kita lebih baik. Karena rahmat Allah, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena rahmat Allah, kita bisa menjadi derajat kita lebih tinggi di sisi Allah. Karena rahmat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Ada salah satu kisah yang dinukil dari Al-Hafidz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yang mengutip dari salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam keterangan hadis tersebut
Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendengar kisah seorang abid atau seorang ahli ibadah yang diceritakan dari malaikat Jibril. Ada seorang ahli ibadah yang ibadah tersebut dinilai 500 tahun. Ya. Orang tersebut beribadah selama 500 tahun. Ya. Di salah satu tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Di salah satu tempat yang menyendiri. Di tengah lautan, di atas gunung. Seorang abid tersebut beribadah selama 500 tahun. Bahkan jika dibandingkan dengan umur kita, tidak ada separuhnya dengan 500 tahun tersebut. Orang tersebut beribadah sampai orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, matikanlah aku atau wafatkanlah aku dalam keadaan bersujud, dan utuhkanlah jasadku sampai hari kiamat." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang tersebut sampai waktu di mana setelah hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang amal ibadah para hambanya. Dan orang tersebut ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga. Adkhilu abdi al-jannah birahmati. Masukkanlah hambaku tersebut ke dalam surgaku karena rahmatku. Akan tetapi hamba tersebut menolaknya karena dia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal perbuatan yang dilakukan selama 500 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Adkhilu abdi al-jannah birahmati." Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lagi-lagi hamba tersebut menyangkal, ya, karena dia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalnya, bal bi amali. Dengan amalku, ya Allah, masukkanlah ke dalam surgamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk menimbang satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penglihatannya. Ditimbang, akan tetapi bagaimana hasilnya? Timbangan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penglihatan tersebut, lebih berat daripada amal ibadah yang telah dilakukan selama 500 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menyeret ke dalam neraka. Tapi orang tersebut berdoa kepada Allah, "Rabbi birahmatikum udkhuni al-jannah." Ya Rabb, wahai Tuhanku, masukkanlah aku kepada surgamu, ke dalam surgamu karena rahmatmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang tersebut yang memasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita bisa ambil hikmah daripada cerita tersebut bahwa amal ibadah yang kita lakukan tidak ada nilainya bila disandingkan dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelontorkan jutaan rahmatnya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Maka tidak heran ketika memasuki bulan Ramadan, banyak orang berbondong-bondong untuk memasuki masjid, untuk sholat jamaah maghrib, untuk sholat berjamaah isya, untuk sholat berjamaah tarawih, bahkan untuk jamaah sholat subuh. Mereka berbondong-bondong karena rahmat Allah pada saat itu turun berjuta-juta kepada seluruh hambanya. Itu adalah fase yang pertama. Memasuki fase yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelontorkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ausatuhu maghfirah. Di 10 hari yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelontorkan pengampunannya kepada hambanya. Tapi perlu diingat, tidak semua orang yang menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
jumlah daripada penerima maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala lebih sedikit daripada orang yang menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu istiqamah. Orang-orang yang selalu menjaga ibadahnya. Orang-orang yang selalu menjaga taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Kanjeng Nabi bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam, seluruh manusia adalah tempat kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Maka orang-orang yang menerima maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjaga taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang yang menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu di fase yang kedua daripada bulan Ramadan. Memasuki fase yang ketiga daripada bulan Ramadan, dan fase ini adalah fase yang paling istimewa, yaitu wa akhiruhu idkun minan nar, dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Dan ini jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang yang menerima maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada beberapa faktor yang menjadikan 10 hari yang terakhir sangat istimewa. Yang pertama, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah malam-malam penutup daripada bulan Ramadan. Ya, penutup bulan Ramadan. Illam tuhsin fil istiqbal fa ahsinil wada' fa innal a'mal bil khawatim. Ketika kita tidak bisa berbuat baik di perawalan, maka berbuat baiklah di pengakhiran, karena suatu amal itu dinilai ketika di akhir. Maka ketika kita tidak bisa berbuat baik di permulaan bulan Ramadan, maka seharusnya kita bisa berbuat baik di pengakhiran bulan Ramadan. Yang kedua, malam-malam di akhir daripada bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir syadda mi'zarah, mengencangkan sabuknya, wa ahya lailahu, dan bertahajud di malamnya, bermunajat di malamnya, yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat ibadahnya menggebu-gebu ketika di 10 hari yang terakhir. Ya, itu adalah faktor penyebab 10 hari yang terakhir adalah sangat istimewa. Ada keistimewaan lagi di 10 hari yang terakhir, yaitu di 10 hari terakhir ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah sangat istimewa dan pahalanya sangat besar. Maka tidak semua orang mendapatkannya. Bahkan adat yang ada di masyarakat ketika 10 hari yang terakhir, mereka memenuhi mal, memenuhi tempat pembelanjaan, bukan memenuhi masjid lagi. Karena apa? Tidak semua orang mendapatkan idkun minan nar. Ya, tidak semua orang dibebaskan daripada api neraka. Semoga kita semua diterima puasanya oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tadarrus kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan malamnya atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar daripada bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.